Selamat pagi saudaraku. Selamat bertemu di doa pagi Gereja Baptis Indonesia Depok. Semoga saudaraku semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menolong kami dalam istirahat sepanjang malam hari tadi. Kami mengucap syukur pagi ini dibangunkan dalam tubuh yang sehat. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat memahami apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, nats pagi ini diambil dari Efesus 4 ayat 16. Efesus 4 ayat 16 bunyinya demikian. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaannya. Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan pembangun dirinya dalam kasih. Sekali lagi, Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaannya. Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Judul renungan pagi ini saya beri judul pengembangan diri dalam persekutuan. Hari Minggu kemarin kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah orang percaya. Seperti kita ketahui, peristiwa Roh Kudus turun tidak terjadi di sembarang tempat. Kala itu para murid sedang berkumpul dan bersekutu. Oleh karena itu, pekerjaan Tuhan yang besar akan dilaksanakan selalu dalam persekutuan. Ada mukjizat, ada keajaiban-keajaiban ketika orang-orang percaya bersekutu. Nats kita tadi menyatakan seluruh tubuh tersusun rapi menjadi satu oleh pelayanan. Saudara-saudara yang rindu untuk bersekutu pasti melakukan pelayanan satu sama lain. Dikatakan oleh ayat tadi tersusun rapi. Tersusun rapi berarti mereka satu sama lain saling mendukung, saling melayani dengan rapi. Anggota tubuh tidak ada yang berdiam diri karena diikat jadi satu. Kalau satunya bergerak, satunya pasti bergerak. Satunya maju, pasti satunya maju. Karena semua terikat dalam satu pekerjaan, yaitu pelayanan. Kadang kita merasa, saya tidak bisa apa-apa, saya sudah tua, saya tidak berpendidikan, saya tidak tahu. Jangan salah, itu perasaan-perasaan yang muncul dari si jahat. Karena ketika Roh Kudus bekerja, dia membantu menolong kita untuk dapat melakukan pelayanan kasih. Padahal Tuhan mengatakan kita diikat menjadi satu. Tersusun rapi berarti tidak ada yang berdiam diri. Paling tidak saling menyapa, saling menanyakan kabar, sama-sama memuji Tuhan. Semua bisa karena sudah diikat menjadi satu. Kalau yang satu menyerahkan tangan untuk disalami, tentu yang lain menerima. Yang satu bertanya apa kabar, pasti yang satu berkata kabar baik. Bagaimana kondisi kesehatan, yang satu bercerita
kemudian ada saling menasehati, kemudian ada saling menguatkan. Itulah persekutuan. Tersusun rapi, sama-sama maju, sama-sama pandai, sama-sama saling memberkati. Tidak ada yang berdiam diri. Dengan hadir di persekutuan, semua akan saling melayani. Semua akan bekerja sama. Mustahil akan berdiam diri. Mungkin di awal-awal iya, karena sedang beradaptasi. Tetapi Roh Kudus bekerja. Orang yang menerima dirinya Roh Kudus, orang yang menyerahkan dirinya, percaya kepada Tuhan Yesus, pasti ada kerinduan untuk datang bersekutu. Kalau berat bersekutu, pasti berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu untuk datang. Dan Tuhan kita Maha Kuasa. Dia akan menyediakan sarana untuk kita untuk datang ke dalam persekutuan. Jangan mengeraskan hati. Ya, Tuhan pasti menolong kita untuk hadir dalam persekutuan. Kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama berdoa, saling mendoakan. Wah, bukankah itu suatu pelayanan? Hal itu tidak dapat dilakukan kalau kita berdiam diri di rumah, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari persekutuan. Kita akan rugi sendiri. Karena Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Hadir dalam persekutuan, terlibat aktif dalam persekutuan adalah satu kewajiban. Karena itu diperintahkan oleh firman Tuhan. Keharusan bagi orang percaya. Rugi kita kalau tidak hadir dalam persekutuan. Karena banyak berkat yang akan dapat kita terima ketika kita menghadiri persekutuan. Yang kedua, dari Efesus 4 ayat 16 tadi juga dinyatakan tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tiap anggota akan menerima pertumbuhan dirinya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebagai manusia, kita membutuhkan pertumbuhan dan membangun diri. Tentu kita tidak mau menjadi manusia kerdil, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Aduh, sedih sekali. Ya, juga kerdil dalam iman dan mental kita tidak mau. Nah, pertumbuhan itu ternyata dari Efesus 4 ayat 16 tadi dikatakan bahwa pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih itu terjadi ketika kita dipersatukan dalam sebuah persekutuan. Akan terjadi perubahan diri ke arah yang lebih baik. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya tidak bisa berdoa menjadi bisa berdoa. Yang tadinya tidak bisa menyapa akhirnya bisa menyapa. Yang semula peragu, kurang percaya diri, lama-lama berani bicara, lama-lama dapat mengemukakan pendapat, dapat memimpin doa misalnya. Itu terjadi ketika seseorang mau hadir dalam persekutuan. Yang semula duduk diam menjadi berinisiatif menyapa, memberikan bantuan, menggandeng tangan. Kalau ada teman yang ragu-ragu datang, akan digandeng, mencarikan tempat duduk. Itu suatu pelayanan yang manis ketika kita ada dalam persekutuan. Terjadi transformasi, perubahan yang nyata,
di tiap orang, di tiap anggota jemaat yang ada di dalam persekutuan. Tidak akan terjadi kalau kita berdiam diri, hadir dan datang dalam persekutuan. Maka orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan disatukan, dalam artian suka bersekutu, suka hadir dalam persekutuan, suka beribadah secara bersama-sama. Karena firman berkata akan dipersatukan dalam kasih dan pengembangan diri, pertumbuhan dan pembangunan diri. Itu berarti kita ketika bersekutu terjadi pengembangan diri pada diri kita. Dan firman Tuhan berkata, ia akan bertumbuh dan membangun dirinya dalam kasih. Tidak orang yang melempem ketika ada di dalam persekutuan. Pasti akan terlibat, pasti akan diberkati. Terjadi pengembangan mental dan spiritual bagi anggota-anggota jemaat yang hadir dalam persekutuan. Berkat Tuhan tersedia ketika kita aktif dalam persekutuan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.